Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyatama dari Aquaculture Universitas Diponegoro Angkatan 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme pencernaan ikan sebagai tugas saya untuk praktikum mata kuliah Fisiologi Nutrisi Organisme Budidaya. Oke, di sini saya akan membandingkan tiga jenis ikan, yaitu jenis ikan herbivora dari ikan air tawar, yaitu ikan nila. Kemudian ada jenis ikan air tawar karnivora, yaitu ikan lele. Dan satu lagi saya mengambil jenis ikan herbivora dari air laut, yaitu ikan belanak. Oke, tahapan yang pertama yaitu seksio ikan tersebut. Untuk ikan yang pertama kita akan menggunakan ikan nila. Nanti akan saya seksio. Untuk mengikutinya yaitu yang pertama adalah menggunting bagian anus. Nah, ini digunting memutar, dan untuk seksionya yaitu secara hati-hati, jangan sampai organ pencernaannya rusak oleh alat pemotong. Oke. Ini sudah mulai terbuka ya. Nah, sudah mulai terlihat organ pencernaannya. Kemudian ini kita teruskan sampai bagian bawah mulut. Nah, ini sudah mulai terbuka. Kemudian kita sisi sebelah sininya kita gunting juga supaya lebih jelas. Baiklah, ini sudah terbuka. Nah, ini untuk ikan lele. Dan untuk ikan belanak akan saya buka juga. Jadi untuk ikan yang pertama yang akan kita pelajari yaitu adalah ikan lele. Nah, ikan lele ini merupakan ikan karnivora dengan nama latin Clarias sp. Untuk organ pencernaan yang pertama yaitu adalah mulut. Mulut itu berguna sebagai tempat masuknya makanan dan sebagai tempat pencernaan secara mekanik. Ketika pakan masuk melalui mulut, kemudian masuk ke pangkal tenggorokan atau faring. Faring ada di dalam sini. Ini adalah faring yang berwarna putih ini, faring dalam sini. Nah, setelah dari faring itu akan masuk ke saluran esofagus. Ini adalah esofagus. Ini esofagus. Nah, setelah dari esofagus, kemudian pakan akan masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung ini pakan akan ditampung terlebih dahulu dan kemudian akan dicerna secara kimiawi. Nah, setelah pakan masuk ke dalam lambung, kemudian akan disalurkan menuju usus. Nah, ini adalah usus dari ikan lele. Usus ini kalau untuk ikan karnivora dia lebih pendek dan lebih ringkas. Di usus ini berfungsi sebagai tempat penyerapan makanan. Nah, setelah makanan terserap, kemudian masuk ke usus besar. Nah, di usus yang bagian ujung ini, yaitu ada usus besar itu sudah tercerna, nutrisinya sudah tercerna dan sudah berbentuk kotoran. Nah, setelah itu akan disalurkan ke anus. Nah, disalurkan ke anus, ini adalah anusnya. Nah, bisa dilihat kalau kita tekan itu akan keluar kotorannya. Nah, ini adalah anus. Ini adalah usus besar yang dekat dengan anus. Nah, kemudian ada juga organ-organ untuk kelenjar pencernaan, yaitu adalah hati. Untuk hati sendiri, ini adalah hati. Hati itu berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuatan empedu. Empedu itu akan membantu untuk pencernaan lemak. Kemudian ada satu lagi adalah pankreas. Untuk pankreas sendiri bentuk sangat kecil. Nah, di situ adalah untuk enzim-enzim membantu pencernaan makanan. Selanjutnya yaitu adalah ikan belanak. Ikan belanak atau Mugilcephalus nama latinnya merupakan ikan herbivora yang hidup di perairan air payau. Nah, untuk organ pencernaan sendiri sama saja
dapat mulut untuk pencernaan mekanik. Ini adalah bagian mulutnya. Kemudian setelah pakan masuk ke dalam mulut akan dicerna secara mekanik dan akan dilanjutkan ke esofagus. Nah, setelah di esofagus ada di dalam sini. Ada di pangkal tenggorokan esofagus. Nah, setelah masuk ke esofagus, pakan akan diteruskan ke dalam lambung. Nah, lambung ada di sini. Ini adalah lambung yang akan mencerna pakan, akan menampung dan mencerna pakan. Bisa terlihat ya lambungnya ya. Nah, ini lambungnya. Ini adalah lambung. Kemudian setelah dari lambung, pakan akan masuk ke dalam usus. Nah, untuk perbedaannya sendiri dibanding lele, usus ikan herbivora itu jauh lebih panjang dan berkelok-kelok. Usus adalah tempat di mana pakan akan terserap nutrisinya. Nah, untuk ikan belanak, ikan herbivora, ususnya berkelok-kelok dan lebih panjang. Bisa dilihat ada berkelok-kelok. Kemudian setelah dari usus, pakan akan dikeluarkan. Sisa pakannya akan dikeluarkan melalui anus. Ini adalah bagian anus dari ikan belanak. Nah, dan kemudian ini adalah hati dari ikan belanak. Hati ini tempat di mana diproduksinya empedu untuk membantu pencernaan lemak. Dan ada juga pankreas yang gunanya untuk mensekresi enzim-enzim untuk membantu pencernaan. Ikan nila sendiri memiliki nama latin Oreachromis niloticus. Ikan nila merupakan ikan air tawar, ikan herbivora air tawar. Untuk organ pencernaannya sendiri itu mulai dari mulut. Mulut adalah tempat pencernaan pakan secara mekanis. Setelah itu dari mulut akan masuk ke dalam esofagus. Untuk esofagus sendiri itu adalah sambungan dari mulut. Nah, dari esofagus sendiri itu akan masuk ke lambung. Nah, untuk bagian lambung sendiri ini karena ikannya sudah tidak segar ya, jadi tidak terlihat. Esofagus dan lambung itu ada di sini, di dekat di pangkal pencernaan. Nah, setelah itu akan masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung sendiri ada di bawah hati. Ini adalah hati. Nah, ini ada lambung. Lambung adalah tempat penampungan pakan yang kemudian akan dicerna. Kemudian setelah pakan selesai dari lambung itu akan masuk ke dalam usus. Nah, untuk usus ikan herbivora sendiri itu jauh lebih panjang daripada usus ikan karnivora. Bisa dilihat ini adalah ususnya. Karena ikannya tidak segar jadi ususnya kurang bagus, kurang terlihat. Nah, setelah itu setelah dari usus itu pakan akan untuk di usus sendiri akan terjadi penyerapan pakan. Nah, setelah pakan diserap, pakan akan dikeluarkan melalui anus. Anus ada di sini. Kemudian untuk kelenjar pencernaannya adalah ada hati. Hati adalah tempat di mana disekresinya empedu, yaitu untuk membantu pencernaan lemak. Kemudian ada pankreas yang berfungsi sebagai tempat produksi enzim-enzim pencernaan yang membantu proses pencernaan. Jadi kesimpulannya, perbedaan antara ikan karnivora dan ikan herbivora yaitu untuk ikan karnivora sendiri untuk ususnya jauh lebih pendek karena ikan karnivora tidak mencerna tumbuhan. Karena untuk tumbuhan sendiri seperti ikan herbivora dia membutuhkan usus yang lebih panjang karena untuk pakan tumbuhan itu lebih sulit untuk dicerna. Dan untuk ikan belanak sendiri dia ususnya lebih pendek daripada ikan nila. Kemudian untuk kesimpulan dari sistem pencernaan, organ-organ dan organ-organnya yaitu pakan akan masuk ke dalam mulut. Setelah masuk ke dalam mulut itu akan masuk ke dalam faring. Nah, setelah dari faring itu akan masuk ke dalam esofagus. Setelah dari esofagus akan masuk ke dalam lambung, akan ditampung terlebih dahulu dan dicerna. Kemudian akan masuk ke dalam usus. Setelah masuk ke dalam usus, di usus akan terjadi penyerapan makanan. Nah, setelah dari usus itu setelah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Nah, untuk membantu sistem pencernaan tersebut itu ada kelenjar pencernaan
yaitu ada hati dan pankreas. Untuk hati sendiri yaitu di mana tempat diproduksinya empedu yang akan membantu proses pencernaan lemak, dan untuk pankreas sendiri memang akan memproduksi enzim-enzim pencernaan untuk membantu sistem pencernaan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.